Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Ibu Irma, dosen PG PAUD IAIN Kudus dalam mata kuliah pembelajaran matematika dan sains pada anak usia dini. Hari ini kita akan membahas mengenai bab operasi himpunan. Setelah kemarin kita sudah selesai membahas mengenai himpunan itu sendiri, himpunan dan jenis-jenisnya. Baik, mari kita bahas dulu mengenai apa itu pengertian dari operasi himpunan. Operasi himpunan adalah hubungan atau relasi antara satu unsur atau lebih, unsur tersebut disebut dengan nama domain, dan menghasilkan unsur lain atau range yang unik. Yang dimaksudkan unsur di sini adalah satu himpunan, baik domain maupun range, dua-duanya itu adalah himpunan. Berarti ada himpunan asal atau domain dan himpunan hasil atau range. Jenis operasi himpunan ada dua, yakni yang pertama adalah operasi uner atau monar, kemudian yang kedua adalah operasi biner. Pada operasi uner atau monar itu ciri khususnya adalah domainnya hanya terdiri atas satu himpunan, sedangkan pada operasi biner itu domainnya dua atau lebih, bisa lebih dari dua atau dua saja. Contoh operasi uner atau monar adalah yang pertama negasi, yang kedua komplement. Negasi itu banyak kita temukan dalam logika matematika. Contohnya adalah, kalau negasi itu adalah ingkaran, contohnya adalah saya punya pernyataan Mona suka menyanyi, maka ingkarannya atau kalimat negasinya adalah Mona tidak suka menyanyi, atau tidak benar Mona suka menyanyi. Ada satu daerah himpunan asalnya menghasilkan satu himpunan hasilnya. Kemudian contoh operasional yang kedua adalah komplement, kita bahas di bawah setelah ini. Sedangkan kalau untuk operasi biner dalam himpunan itu ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah irisan atau interseksi, yang kedua adalah gabungan atau union, yang ketiga penjumlahan, yang keempat pengurangan atau selisih. Kita lihat yang pertama, komplement, yang tadi termasuk ke dalam operasi uner atau monar. Yang dimaksud komplement dari satu himpunan adalah unsur-unsur yang terdapat dalam himpunan universal atau semestanya, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement itu dinotasikan dengan dikasih huruf C kecil di atas, A, C kecil, atau A tanda apostrof atau A strip di atas, A strip. Contohnya kita punya semesta 1 sampai 10. Kemudian kita punya A adalah 1, 3, 5, 7, 9 atau bilangan ganjil kurang dari 10 kan? Maka komplementnya adalah, kalau tadi kita bilangan ganjil, berarti di sini komplementnya adalah bilangan genapnya. Atau untuk lebih mudahnya, lebih baik kita transfer soal tersebut ke dalam bentuk diagram Venn. Ada semesta, terlihat jelas bahwa himpunan A berada dalam satu lingkaran, kemudian yang di luar lingkaran tersebut tapi masuk ke dalam semestanya adalah A komplement. Kita lanjutkan, yang kedua adalah operasi irisan atau interseksi. Yang dimaksud dengan irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan, dia ada dua himpunan, berarti dia masuk ke dua himpunan asal, masuk ke dalam biner. Himpunan asalnya ini menghasilkan himpunan baru atau range. A irisan B itu dinotasikan dengan tanda U terbalik. Kita punya A, yakni himpunan huruf A, B, C, D, E, sedangkan B adalah B, C, E, G, K. Kita buat diagram Venn-nya supaya lebih mudah. Kita lihat mana daerah yang diarsir oleh warna hijau.
Karena apa? Baik A atau B dua-duanya memiliki huruf atau memiliki anggota himpunan yang sama. Kalau saya pribadi saya lebih suka dengan coret. Jadi kalau misalnya kita lihat A dan B, itu kita lihat himpunan A dulu. A ada enggak di di himpunan B? Tidak ada, berarti A dicoret. Kita lihat B, di A ada, di B ada, dibiarkan. C, di A ada, di B ada, kita biarkan. D, di A ada, di B tidak ada, berarti kita coret D-nya. Sedangkan E, di A ada, di B ada. G, di B ada, di A tidak ada. K, di B ada, di A tidak ada. Itu G dan K kita coret, tinggal B, C, E. Berarti A irisan dari B itu adalah, kita lihat yang kalau ditempatkan di dalam diagram Venn kan seperti itu, diarsir warna hijau, B, C, E. Untuk operasi himpunan dengan dua domain ini, Anda harus paham benar manakah yang termasuk ke dalam irisan ini. Operasi irisan ini Anda harus paham benar karena akan kita gunakan sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah gabungan atau union. Gabungan dari dua himpunan A dan B dinyatakan dengan tadi, kalau tadi U terbalik, sekarang itu U seperti huruf U, adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Akan tetapi untuk himpunan irisannya itu kita hanya tulis satu kali. Nah, berarti terlihat jelas di sini adalah A, B, C, D, E, G, K hasil dari A union atau A gabungan dari B. Kita lihat operasi yang ketiga pada operasi biner adalah penjumlahan. Biasanya dia dinyatakan dengan notasi seperti ini. A plus B itu sama dengan X. Gimana? X anggota A, X elemen B atau X anggota B, dan juga X elemen A, bukan elemen A irisan B. Artinya apa? Ketika dijumlahkan itu anggota A plus B itu adalah semua anggota bilangan yang dijumlahkan, tapi kecuali anggota irisannya. Irisannya tidak dimasukkan. Tadi irisannya kita punya B, C, E. Artinya anggota A plus B itu adalah A, D, G, K. Bagaimana dengan B plus A, Bu? A plus B dan B plus A di sini sama. Nah, kalau pada pengurangan atau selisih baru kita ada perbedaannya. Apa itu selisih? Selisih A selisih B atau A min B adalah anggota himpunan A yang tidak terdapat anggota himpunan B. Di sini berarti anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Tadi Anda harus menemukan irisannya dulu. Dengan kata lain atau dengan lebih mudahnya adalah anggota A yang bukan anggota B dan bukan anggota irisan A dan B. Berarti di sini untuk A min B itu tinggal A dan D. Kalau B min A dibalik anggota B yang bukan anggota A, tinggal G dan K. Oke, saya harap sedikit yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan kepada kalian, memberikan kemudahan kepada kalian, dan tentunya bermanfaat buat kalian karena pastinya ini akan keluar pada sesi UTS. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan mengenai tugas yang saya berikan kemarin. Anda bisa mulai cek kuis yang pertama.
Saya sambil ngecek di dalam laptop ya. Soal yang pertama adalah tentukan apakah himpunan atau bukan sebuah himpunan dari pernyataan di bawah. Anda perlu mengingat yang dinamakan himpunan adalah syarat anggotanya harus jelas. Kita lihat yang pertama. Kumpulan anak-anak cerdas, himpunan atau bukan himpunan? Kalau menurut saya anak cerdas itu punya syarat yang jelas, misalnya IQ-nya lebih dari 150 atau berapa. Berarti di sini untuk yang A adalah sebuah himpunan. Yang B, kumpulan makanan lezat. Kata lezat di sini memang sebuah syarat, akan tetapi lezat menurut Anda dan lezat menurut saya, lezat menurut orang lain itu pastinya berbeda. Bisa saja menurut Anda bakso itu lezat, akan tetapi menurut orang yang lain yang tidak suka bakso tidak lezat. Jadi di sini poin B itu bukan sebuah himpunan. Kumpulan huruf vokal. Poin C, kumpulan huruf vokal. Kalau vokal itu adalah A, I, U, E, O. Jelas ya? Berarti merupakan himpunan. Poin D, kumpulan anak-anak PAUD Bunda yang berusia 5 tahun. Ini juga merupakan himpunan, syaratnya jelas yakni 5 tahun. Benar atau salah ya tergantung, di situ ada tidak kumpulan anak-anaknya. Kalau tidak ada ya berarti himpunannya bisa jadi himpunan kosong. Kemudian poin E itu adalah kumpulan binatang berkaki 4. Syaratnya jelas, kakinya 4. Ayam bisa masuk? Tidak bisa masuk. Berarti di sini jelas poin E adalah merupakan sebuah himpunan. Poin F, kumpulan siswa kelas 1 yang memakai jam tangan. Syaratnya jelas memakai jam tangan. Berarti di sini juga bisa termasuk ke dalam jenis himpunan. Poin G, kumpulan mahasiswa IAIN Kudus yang memakai peci. Kalau tidak ada ya berarti himpunannya kosong. Tapi syaratnya jelas, yakni harus mahasiswa IAIN Kudus harus memakai peci. Poin H, kumpulan warna-warna pelangi. Jelas, tidak semua warna tapi hanya yang masuk ke dalam warna pelangi. Magiku hipiniu, berarti di sini poin H juga merupakan himpunan. Poin I, kumpulan lagu-lagu indah. Lagu-lagu indah itu bisa indah menurut Anda. Misalnya Anda suka dangdut, saya tidak suka dangdut, saya sukanya rock and roll. Maka dangdut menurut saya tidak indah, rock and roll menurut saya indah. Begitu juga sebaliknya. Berarti di sini poin I adalah bukan himpunan. Poin J, kumpulan kendaraan di IAIN Kudus. Kendaraan yang dimaksud itu ini masih belum spesifik, jadi maksudnya syaratnya itu belum terdefinisi dengan baik, belum spesifik, maka dia bukan termasuk ke dalam sebuah himpunan. Oke, poin 1, nomor 1 sudah terjawab. Kita lihat ke nomor yang kedua. Berikan contoh 2 himpunan kosong mengenai materi atau dunia PAUD. Contohnya apa ya? Yang pertama misalnya tadi dulu kita sudah bahas, ada himpunan kosong adalah himpunan anak-anak PAUD yang berusia lebih besar dari 10 tahun. Ada tidak? Kalau tidak ada berarti dia merupakan himpunan kosong. Coba Anda sebutkan yang lain. Himpunan anak-anak TK, anak-anak PAUD Bunda yang memiliki tinggi 180 cm. Tidak ada kan anak-anak PAUD
memiliki tinggi 180 cm. Nah, itu juga himpunan kosong. Contoh nomor 3 adalah soal nomor 3 adalah tentukan anggota, jumlah anggota dan jenis himpunan di bawah dan alasannya. Kita poin A yang punya soal yakni kumpulan huruf pada bulan Maret, MARET. Kemudian yang B ada 5 ya jumlah anggotanya, APRIL. Berarti yang di sini Maret dengan April itu beda penyusun hurufnya, dan tapi mereka memiliki jumlah anggota yang sama, berarti di sini disebut dengan himpunan. Jenis himpunannya adalah himpunan ekuivalen. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah poin B. Kita punya G dan H, himpunan G dan himpunan H. Himpunan G itu adalah himpunan angka kurang dari 10, di mana anggotanya adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Contohnya 1, 2, 3, 5, 7, 9 kan masih bisa dibagi 3. Sedangkan himpunan H adalah anggota himpunan cacah yang kurang dari 4. Cacah itu dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebentar. Pada bilangan himpunan prima yang pertama itu tadi yang prima kurang dari 10 itu angka 1 itu tidak masuk ke dalam bilangan prima. Berarti ada 4 dan 4. 4 dan 4 itu sama ya, jumlah anggotanya sama 4-nya, jenis himpunannya juga ekuivalen. Sedangkan poin C, 3 poin C itu adalah A ulat dan B laut. Ulat dan laut, A ada U, B juga ada U, A ada L, B juga ada L, A ada A, B juga ada A ada T, B juga ada T. Berarti anggotanya sama, penyusunnya atau jumlah anggotanya sama, anggota penyusunnya juga sama persis. Di sini berarti nama himpunannya adalah A, himpunan sama dengan himpunan B. Untuk poin yang keempat, nanti saya akan menggambarkan diagram Venn-nya, akan saya kirimkan melalui WA group. Bagaimana hasil jawaban Anda semua? Saya harapkan memiliki jawaban yang benar. Artinya jenengan paham apa yang sudah saya sampaikan. Oke, pertemuan untuk hari ini saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.